Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang proses pengembalian keputusan dalam sistem informasi manajemen. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Dian Wasikha Dewi Nur Anggraini, 2. Muhammad Faisal Akbar, 3. Rizky Kurota Abyun, 4. Agustin Ika Wardah, 5. Rahma Setiawati, dan 6. Vira Junior. Pengembalian keputusan adalah suatu proses pemikiran dalam pemecahan masalah untuk memperoleh hasil yang akan dilaksanakan. Dalam manajemen, pengembalian keputusan atau decision making memegang peranan penting karena keputusan yang diambil oleh manajer merupakan hasil pemikiran akhir yang harus dilaksanakan oleh bawahannya atau organisasi yang ia pimpin. Kelalaian dalam mengambil keputusan bisa merugikan organisasi mulai dari kerugian citra sampai pada kerugian uang. Ada masalah yang mudah diselesaikan, ada pula masalah yang sulit, tergantung besarnya masalah dan luasnya dengan beberapa faktor. Model yang bermanfaat dan terkenal sebagai kerangka dasar proses pengembalian keputusan yang dikemukakan oleh Herbert A. Simon terdiri atas 3 tahap, yaitu 1. Pengembalian. Menyelidiki lingkungan kondisi yang memerlukan keputusan, data mentah yang diperoleh, diolah dan diperiksa untuk dijadikan petunjuk yang dapat memecahkan masalahnya. 2. Perancangan. Menemukan, mengembangkan, dan menganalisis arah tindakan yang mungkin dapat digunakan. Hal ini mengandung proses untuk memahami masalah, untuk menghasilkan cara pemecahan, dan mungkin apakah data pemecahan tersebut dapat dilaksanakan. Dan yang ketiga, pemilihan. Memilih arah tindakan tertentu dari sebuah arah tindakan yang ada, pilihan ditentukan dan dilaksanakan. Berdasarkan kerangka dasar tersebut, maka dalam mengambil keputusan secara efektif, maka diperlukan beberapa tahap agar keputusan yang diambil dapat membantu pencapaian tujuan organisasi. Berikut tahap proses pengembalian keputusan pada sistem informasi manajemen. Tahap 1. Pemahaman dan perumusan masalah. Para manajer sering menghadapi kenyataan bahwa masalah yang sebenarnya sulit dikemukakan atau bahkan sering hanya mengidentifikasi masalah, bukan penyebab dasar. Para manajer dapat mengidentifikasi masalah dengan beberapa cara. Pertama, manajer secara sistematis menguji hubungan sebab akibat. Kedua, manajer mencari penyimpangan atau perubahan dari yang normal. Tahap 2, pengumpulan dan analisis data yang relevan. Setelah manajer menemukan dan merumuskan masalah, langkah selanjutnya adalah manajer harus menentukan data-data apa yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang tepat dan kemudian mengolah data tersebut hingga menjadi informasi yang relevan. Tahap 3. Pengembangan alternatif. Kecenderungan untuk menerima alternatif keputusan pertama yang visible sering menghindarkan manajer dari penyelesaian yang terbaik untuk masalah manajer. Pengembangan sejumlah alternatif memungkinkan manajer menolak kecenderungan untuk membuat keputusan terlalu cepat dan membuat keputusan yang efektif. Tahap 4. Evaluasi alternatif. Setelah manajer mengembangkan sekumpulan alternatif, manajer harus mengevaluasi sekumpulan alternatif. Manajer harus mengevaluasi untuk menilai efektivitas setiap alternatif. Tahap 5. Pemilihan alternatif terbaik. Pembuatan keputusan merupakan hasil evaluasi berbagai alternatif. Alternatif terpilih akan didasarkan pada jumlah informasi bagi manajer dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan manajer. Tahap 6. Implementasi keputusan. Setelah alternatif terbaik terpilih, para manajer harus membuat rencana untuk mengatasi berbagai permasalahan dan masalah yang mungkin dijumpai dalam penerapan keputusan.
Dalam hal ini, manajer perlu memperhatikan berbagai risiko dan ketidakpastian sebagai konsekuensi dibuatnya suatu keputusan. Di samping itu, pada tahap implementasi keputusan, manajer juga perlu menetapkan prosedur laporan kemajuan periodik dan mempersiapkan tindakan korektif bila masalah baru muncul dalam pembuatan keputusan, serta merancang peringatan dini untuk menghadapi berbagai kemungkinan. Tahap 7. Evaluasi hasil-hasil keputusan. Implementasi keputusan harus selalu dimonitor. Manajer harus mengevaluasi apakah implementasi dilakukan dengan lancar dan keputusan memberikan hasil yang diinginkan. Diharapkan dengan melakukan proses pengembalian keputusan secara tepat dapat mampu mengatasi atau memecahkan masalah yang bersangkutan sehingga usaha pencapaian tujuan yang dimaksud dapat dilaksanakan secara baik dan efektif. Dan itu tadi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.